Jangan sampai ngelakuin kesalahan ini kalau emang kalian pengen serius kuliah. Di video kali ini aku pengen ceritain apa aja kesalahan-kesalahan aku waktu aku kuliah supaya kalian nggak ngelakuin ini juga nih waktu kalian kuliah. Pas udah lulus, baru banget nih aku mikir ternyata kesalahan-kesalahan kecil yang aku lakuin itu bener-bener berdampak banget buat kuliah aku. By the way, aku kuliah jurusan hukum, aku bener-bener nggak ada kepikiran gitu loh mau ngambil jurusan hukum, tapi akhirnya ya udahlah aku ambil jurusan hukum dan aku lulus tepat waktu. Tapi di balik tepat waktunya aku lulus tuh masih banyak banget kesalahan-kesalahan kecil yang aku lakuin dan semoga aja kalian gak ngelakuin apa yang aku lakuin. Oke, kita mulai aja bahas 5 kesalahan yang aku lakuin waktu kuliah. Yang pertama, gak mau nyari banyak temen di kampus. Jujur, aku orangnya introvert banget, malu banget buat ketemu banyak orang. Jadi waktu di kampus tuh aku cuman kayak datang pulang, cuman sekedar itu, nggak ada nongkrong, nggak ada kumpul sama teman-teman kampus. Itu pun kalau kumpul palingan cuman bahas-bahas tugas terus pulang. Aku bener-bener nggak ada mikirin gitu loh manfaat punya banyak teman di kampus. Sampai akhirnya pas aku akhir semester kuliah, aku baru mikir, oh ternyata punya banyak teman di kampus tuh bener-bener berguna banget. Malahan ya, menurut aku tuh 40% di masa perkuliahan itu kita belajar. Nah, 60%-nya itu kita nyari relasi. Jadi saran aku buat kalian yang masih kuliah, mulai deh waktu di kuliah tuh perbanyak teman-teman kalian. Gak cuma di fakultas kalian, tapi di fakultas lainnya juga. Kalau bisa, cari juga teman-teman di universitas lainnya. Selanjutnya, kesalahan aku yang kedua, nganggep IPK itu nggak penting. Kalian pasti pernah dengar nih dari teman atau siapapun itu ngomong kayak, udahlah IPK tuh nggak penting, yang penting lulus aja. Gimana? Pernah denger nggak? Menurut aku itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dulu juga aku mikir gitu loh ya. IPK tuh cuma sebatas angka doang, nggak ada apa-apanya. Lebih penting attitude sama skill kita di kuliah. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, IPK tuh penting. Kenapa? Kita bisa tahu gitu loh perkembangan kita setiap semester. Misalkan di semester 2 kita dapat IPK 4,2. Di semester selanjutnya kita dapat IPK 4,3. Di semester selanjutnya kita dapat IPK 4,0. Jadi kita bisa tahu gitu loh, oh ternyata kok di semester ini naik, terus di semester ini turun. Kira-kira kesalahanku apa ya? Jadi kita bisa koreksi diri kita nih. Kita kenapa bisa naik, kita kenapa bisa turun. Dan ini bener-bener berguna banget gitu loh. Kita bisa tahu kita selama kuliah itu kita growth atau kita stuck di posisi itu-itu aja. Jadi saran aku buat kalian, jangan anggap IPK itu nggak penting. IPK itu penting buat tahu pertumbuhan kita gimana. Misalkan kita tahu, oh IPK kita naik, jadi kita harus pertahanin. Oh IPK kita turun, jadi kita harus ningkatin belajar kita. Oh IPK kita stagnan, jadi kita harus lebih belajar lagi supaya bisa naikin IPK kita. Selanjutnya kesalahan ketiga aku tuh gengsi buat bertanya. Aku tipikal orang yang malu banget buat nanya, misalkan aku nggak tahu sesuatu hal, lebih milih buat nanya ke Mbah Google daripada nanya ke temen aku atau ke dosen aku. Ya bisa dibilang karena egoku tuh masih tinggi banget. Malahan gara-gara hal itu, aku jadi kelabakan waktu ngurus skripsi. Jadi banyak kelirunya, banyak bingungnya karena nggak tahu, oh ini ternyata penulisannya begini, oh ini cara analisanya begini. Bener-bener keliru banget gitu loh, saking aku malu banget buat nanya. Padahal nggak ada salahnya gitu loh kita nanya ke teman-teman kita. Malahan mereka pasti bakalan jawab pertanyaan kita dan kasih tahu kita kayak, oh ini yang begini caranya, oh ini yang begitu caranya. Jadi nggak ada salahnya gitu loh. Jadi saran aku buat kalian, jangan malu buat bertanya. Walaupun pertanyaan itu sepele, tapi tanyain aja kalau misalkan kalian nggak tahu jawabannya apa. Selanjutnya, kesalahan aku yang keempat, males ngerjain tugas dan skripsian. Aku rasa ini pasti dialamin sama semua mahasiswa. Jujur, waktu awal semester, aku tuh rajin banget buat ngerjain tugas. Pulang kuliah, langsung nugas. Pulang kuliah, misalkan ada tugas kelompok, langsung bikin grup WA, langsung kumpul sama teman-teman buat ngerjain tugasnya. Tapi setelah semester 4 ke atas, baru dah itu rasa malas tuh munculnya, ya ampun. Jadi misalkan kalau ada tugas kayak, udahlah besok aja lah. Kalau ada tugas kelompok, itu aku jadi kayak nggak terlalu berkontribusi gitu loh. Jadi kayak datang, ya udah datang aja gitu loh. Apalagi soal skripsi nih, sumpah. Ini aku jujur ya, aku tuh judul skripsinya tuh cepet banget di ACC. Baru aku pengajuan, langsung di ACC. Cuman, aku 3 bulan nggak ngerjain, gara-gara aku males. Soalnya aku udah punya kerangka dari skripsinya ini dari semester 6 kuliah. Jadi aku mikir kayak, udahlah besok aja ngerjainnya lah. Udahlah besok aja ngerjainnya. Akhirnya 3 bulan aku nggak kerjain skripsiku. Terus aku ngeliat teman-temanku gitu loh. Wah ini temanku udah ada yang sempro nih. Yang ini udah ada yang sidang nih. Terus aku kayak, aku kapan gitu loh. Akhirnya ada satu momen temanku ngasih tahu ke aku kayak, Yan, kita bentar lagi yudisium nih, lagi 1 bulan. Dari situ deh, baru aku mulai nge-push kerjaan skripsiku yang
nggak kelar sama sekali, tapi akhirnya aku bisa selesaiin tepat waktu. Jadi saran aku buat ke kalian ya, jangan pernah anggap remeh masalah tugas, jangan pernah anggap remeh masalah skripsi. Kelihatannya kayak gampang aja nih, tinggal kerjain, revisian, tapi nggak segampang itu. Pasti banyak hal-hal lain yang bakal ngeganggu kalian gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian ada tugas, langsung ngerjain. Kalau kalian lagi skripsian, terus udah bimbingan, revisian, langsung dikerjain. Jangan ditunda-tunda, karena itu bakalan ngeganggu aktivitas kalian sehari-hari gitu loh. Tiap hari kepikiran skripsi, tiap hari kepikiran dosen, akhirnya nggak kerja-kerjain. Jadi lebih baik dicicil aja skripsinya gitu loh. Sedikit demi sedikit, tapi akhirnya kelar. Dan kesalahan aku yang terakhir tuh kurang istirahat. Aku tipikal anak yang suka banget nongkrong dari zaman SMA sampai kuliah. Jadi waktu aku SMA, itu tuh kayak aku pergi nongkrong dari jam 7, pulang jam 12 malam. Kadang jam 1, kadang jam 2 malam. Apalagi di waktu-waktu kuliah, itu kebanyakan nongkrong. Ya memang sih ada ngerjain tugasnya juga. Tapi kerjain tugasnya itu paling cuman ya 15% doang. Sisanya tuh nongkrong, ngomongin hal-hal yang kayak politik, agama, bumi itu bulat atau datar, ngomongin cewek. Pokoknya kayak bener-bener nggak ada produktivitasnya sama sekali. Dan akhirnya karena aku sering banget nongkrong sampai tengah malam dan dini hari, itu ganggu performa aku, ganggu kinerja aku. Jadinya waktu kuliah pagi-pagi tuh udah ngantuk. Terus waktu belajar nggak fokus, pikiran bener-bener nggak fresh banget gitu loh. Jadi saran aku buat kalian yang pengen serius kuliah, coba deh kalian atur jam tidur kalian minimal 5 jam sampai 8 jam dalam satu hari. Karena itu bakal ngebantu banget buat fokus dan pikiran kalian jadi lebih fresh. Karena kalau kalian kurang tidur itu bener-bener nggak enak banget dan cepet buat kalian jadi sakit. Nah itu dia tuh 5 kesalahan yang aku lakuin waktu aku kuliah. Semoga bermanfaat buat kalian. And anyway, kalau kalian belum nonton video aku sebelum-sebelumnya, jangan lupa tontonin video aku. Oke? See you!